bisnis properti di Soho naik. Dan sekarang daerah ini jadi salah satu daerah paling rame di New York. Mungkin cerita seperti ini nih, yang ada di Soho, New York ini mau dihidupkan sama Mas Pram di Kota Tua. Cerita Kota Tua ini mirip-mirip lah sama di New York. Lu pada tahu nggak? Kalau di New York, tempatnya di kawasan yang bernama Soho itu, dulunya ini adalah kawasan industri berisi pabrik-pabrik dan gudang-gudang aja. Tapi pasca Perang Dunia Kedua, pabrik-pabrik mulai ninggalin Soho. Pindahlah mereka ke wilayah pinggiran yang nyediain lahan luas. Tapi kondisi ini dimanfaatin para seniman. Mereka mulai pindah dan tinggal di loteng-loteng pabrik di Soho. Mereka awalnya tinggal secara ilegal karena daerah ini masih kawasan industri dan dilarang buat ditinggalin. Tapi ruang-ruang luas pabrik dan jendela-jendela besar mereka jadi tempat ideal buat studio para seniman yang mencari limpahan sinar matahari. Terus pada akhirnya, di tahun 1971, pemerintahan kota New York ngubah peruntukan kawasan ini dari zona industri jadi joint living working quarter atau zona tinggal dan kerja. Sejak saat itu semakin maraklah kehidupan seni di wilayah Soho. Seniman-seniman yang sekarang teramat populer seperti Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, dan Keith Haring adalah tokoh-tokoh yang menghidupkan Soho dan menjadikan terkenal ke seantero dunia seperti sekarang. Berkat kehadiran para seniman itulah bisnis properti di Soho naik. Dan sekarang daerah ini jadi salah satu daerah paling rame di New York. Mungkin cerita seperti ini nih yang ada di Soho, New York ini mau dihidupkan sama Mas Pram di Kota Tua. Paling nggak Soho bisa jadi inspirasi lah. Ya emang sih, proses perubahan ini pasti nggak akan gampang dan nggak bakal sebentar. Ini mungkin bakal butuh proses yang panjang. Dan ini butuh interaksi yang panjang di antara para seniman dan pengurus Kota Tua supaya mereka bisa bonding dan nemuin frekuensi yang pas. Buat catatan juga nih, Kota Tua ini punya sejarah panjang dan banyak bangunan tua kolonial indah dan bersejarah yang paling bisa jadi inspirasi buat para seniman. Oke, itu aja pembahasan gua soal revitalisasi Kota Tua yang mudah-mudahan akan lebih manusiawi dan punya jiwa ke depan. Gimana kalau tanggapan kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!